Setiap hari tugas pria ini hanyalah meluruskan kertas-kertas kusut yang dibuang oleh atasannya. Menjelang jam kerja selesai, selalu ada seseorang yang datang mengambil semua kertas itu. Semua orang bekerja dengan kepala tertunduk tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sejak hari pertama masuk ke perusahaan itu, pria ini tidak pernah berbicara dengan rekan kerjanya. Di perusahaan tersebut, posisi kerja ditentukan berdasarkan usia. Semakin tua usia seseorang, semakin tinggi lantai tempat ia bekerja, dan semakin besar gajinya. Namun ada satu hal yang aneh. Belum pernah ada seorang pun yang mencapai lantai paling atas, yaitu lantai ke-65. Tidak ada yang tahu apa yang sebenarnya ada di sana. Pria itu baru saja menyelesaikan 20 tahun masa kerjanya di perusahaan tersebut. Lantai kerjanya telah naik dari lantai 25 menjadi lantai 39. Suatu hari saat melewati kantor atasannya, ia melihat sang bos mengenakan topeng sambil menulis sesuatu di atas selembar kertas. Dengan wajah penuh kepanikan, pria itu tersenyum dan melambaikan tangan, tetapi atasannya sama sekali tidak membalas. Akhirnya ia pergi begitu saja. Seperti biasanya, ia kembali meluruskan lipatan-lipatan kertas itu. Kini ia sendiri sudah seperti sebuah mesin. Bahkan ia tidak lagi memahami arti dari semua pekerjaan itu. Namun pada hari itu, pegawai yang bertugas mengumpulkan kertas tanpa sengaja menjatuhkan selembar kertas. Pria itu segera mengambilnya lalu berlari mengejarnya. Ia memanggil dengan suara keras di lorong, tetapi orang di depannya terus berjalan seolah tidak mendengar apapun. Karena itu ia langsung masuk ke kantor pegawai tersebut. Apa yang ia lihat di dalam membuatnya benar-benar terkejut. Semua kertas yang selama ini ia rapikan dengan susah payah ternyata langsung dimasukkan ke dalam mesin penghancur kertas. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia segera menarik kembali salah satu lembar kertas dan memeriksanya. Benar, itu adalah kertas yang baru saja ia rapikan beberapa saat sebelumnya. Namun pegawai di depannya hanya tersenyum, seolah semua itu adalah hal yang sangat biasa. Pria itu benar-benar bingung. Ia ingin mengetahui kebenarannya, tetapi tidak seorang pun mau menjawab pertanyaannya. Malam itu sebuah surat pemberitahuan masuk ke kotak surat rumahnya. Di dalamnya tertulis bahwa ia dipromosikan dari lantai 39 ke lantai 40. Dengan penuh amarah ia merobek surat itu menjadi potongan-potongan kecil. Yang tersisa di dalam hatinya hanyalah kesedihan yang begitu dalam. Setelah itu ia mengeluarkan akordeon lamanya yang sudah dipenuhi debu. Seolah hanya alunan musik yang mampu menenangkan hatinya. Keesokan paginya ia masuk ke kantor atasannya dengan penuh kemarahan dan menuntut jawaban. Namun yang mengejutkan, atasannya tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia hanya kembali menaikkan posisi pria itu ke lantai yang lebih tinggi. Pria itu tidak bisa menerima semua ini. Dengan emosi ia menarik topeng dari wajah atasannya. Tetapi di balik topeng itu bukanlah sosok yang kuat dan berkuasa, melainkan seorang pria yang ketakutan dan sangat lemah. Tanpa bertanya lagi, ia berbalik meninggalkan ruangan. Sebelum pergi, ia melemparkan kembali kertas itu ke tangan atasannya, lalu masuk ke dalam lift. Namun tiba-tiba rasa penasarannya terhadap lantai ke-65 muncul begitu kuat. Dengan mengumpulkan keberanian, ia menekan tombol menuju lantai paling atas. Saat pintu lift terbuka, pemandangan di depannya membuat tubuhnya gemetar ketakutan. Di sana tidak ada gaji besar maupun promosi yang luar biasa. Yang ada hanyalah sebuah sistem yang dibuat untuk melenyapkan orang-orang yang sudah kehilangan kemampuan bekerja, layaknya sampah yang dibuang begitu saja. Pria itu segera berlari menyelamatkan diri. Namun tiba-tiba sebuah lengan mesin masuk ke dalam lift dan mencengkeram dasinya dengan sangat kuat. Pada detik-detik terakhir, ia terus menekan tombol penutup pintu. Pintu lift akhirnya menutup dengan keras hingga lengan mesin itu terpotong. Dengan cara itulah ia berhasil lolos. Setelah menyaksikan semua kenyataan mengerikan itu, ia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya. Kini ia duduk dengan tenang di pinggir jalan sambil memainkan akordeon kesayangannya. Suatu hari semakin banyak orang berhenti untuk mendengarkan musiknya. Saat itulah ia akhirnya menyadari bahwa inilah kehidupan yang selama ini benar-benar ia impikan.